Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Demikianlah agar Allah berfungsi lebih besar banding surga. Demikianlah agar Allah berfungsi lebih agung banding mereka yang membuat selain kebijakan Allah. Begitulah agar Allah berfungsi lebih mulia, lebih hebat, lebih tinggi banding kebijakan suraka, yaitu mereka yang membuat selain kebijakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Itulah makna dari la ilaha illallah. Sebab kita sudah mempelajari pengkamusan, ilahun sama dengan ma'budun, yang diabdi, yang dipatuhi. Tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Selanjutnya kita berbicara inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama untuk membangun kepatuhan menurut kebijakan Allah sebagai pencipta adalah yang ada di Makkah, yaitu Ka'bah. Sehingga dengan demikian maka Ka'bah berfungsi menjadi simbol Allah sebagai yang diabdi, tentunya dengan penurunan ajaran menurut sunnah Rasulnya. Berbeda dengan alam semesta angkasa dan bumi ini yang mau tidak mau harus patuh menurut kebijakan pencipta dengan perintah iya tau'an au karhan. Yang selanjutnya mereka menjawab, semesta angkasa dan bumi ini ataina to'iin, kami berbuat secara patuh. Sehingga seluruh alam semesta berbuat secara patuh, menghasilkan dan mengakibatkan hidup manusia di permukaan bumi ini menjadi lancar, mudah, bisa membangun kemakmuran, bisa membangun keadilan, bisa membangun kehidupan saling kasih sayang, bisa membangun kehidupan yang tinggi dengan ilmu Allah menurut sunnah Rasul, yang sekali lagi dilambangkan dengan Ka'bah. Kita sholat menghadap Ka'bah dimanapun orang ada di dunia yang melakukan sholat, yang ada di utara Ka'bah dia menghadap ke selatan, yang ada di selatan Ka'bah dia menghadap ke utara, yang berada di timur Ka'bah dia menghadap ke barat, yang ada di barat Ka'bah dia menghadap ke timur. Demikian Indonesia yang kira-kira di tenggaranya Ka'bah, sehingga kita menghadap ke arah barat daya. Itulah satu keseragaman dalam hidup yang kalau kita cari pengkamusannya, keseragaman itu adalah tauhid. Tauhid masdar dari wahada yuwahidu tauhidan, tidak kita artikan mensatukan, tapi kita artikan menghanyakan. Jadi at-tauhid sama dengan upaya pengabdian hidup hanya menurut kebijakan pencipta. Itulah makna dari tauhid yang kita katakan di dalam aplikasi berarti keseragaman kepatuhan hanya menurut kebijakan pencipta. Itulah yang harus selalu dibangun oleh manusia di permukaan bumi ini, supaya dengan demikian Allah mengantar ke arah jannah, yaitu hasanah fid dunya, yaitu maghfirah, yaitu islah dari berbagai pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Mereka yang sekarang sedang melakukan pembinaan bunyat Islam yang kelima, yaitu haji. Pada hakikatnya mereka sedang membangun keseragaman kepatuhan hidup menurut ajaran pencipta di seluruh dunia. Mereka melakukan tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Mereka mengucapkan labbaik yang artinya aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu. Itulah ibarat prajurit-prajurit yang menghadap komandan yang memenuhi dan menjawab panggilannya serta bersedia mematuhi instruksi dari pembimbingnya. Dengan demikian, dengan ucapan labbaik yang berarti aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu sambil melambaikan tangan ke arah Ka'bah, berarti mereka sedang mengelilingi simbol daripada komandan. Allah sebagai panglima mereka dalam hidup patuh menurut kebijakannya, menyebarkan ke seluruh dunia, yaitu kepatuhan menurut ajaran pencipta. Mereka yang tidak melakukan haji, mereka yang ada di mana saja di pelosok dunia ini, melakukan salat menghadap ke simbol daripada komandan, simbol daripada panglima. Mereka yang haji melakukan tawaf dan juga melakukan salat. Kita yang berada di negeri kita dan orang-orang yang berada di negeri-negeri di dunia ini melakukan salat, tidak melakukan tawaf. Itulah kelebihan mereka yang haji. Yang kalau ini disadari secara mendalam, maka akan terbentuklah kehidupan patuh di seluruh dunia dari mereka yang bersedia. Wa man syaa falyu'min. Kita ingat surat
Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu min rabbikum, tegaskan oleh Anda yang objektif ilmiah adalah dari pembimbing kalian. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, maka siapa yang berkehendak iman, imanlah. Sebaliknya siapa yang berkehendak kufur, kufurlah. Itulah Allah memberikan ajaran, itulah Allah memberikan hudan. Terhadap ini manusia terbagi dua, ada yang mematuhi dan ada yang tidak mematuhi. Demikianlah yang hidup patuh agar seragam di seluruh dunia, baik mereka yang melakukan haji berikut dengan sholatnya, dan siapa saja yang ada di permukaan bumi ini juga melakukan sholat yang menghadap simbol daripada komandan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La setiap Al-Fatihah berarti sudah di pihak Allah, berarti sudah kontra dengan doktrin Sayatin, berarti sudah kontra dengan doktrin Asnam, berarti sudah kontra dengan kebijakan Suraka. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillahirrahmanirrahim berada di pihak Allah sebagai pencipta, membangun satu kehidupan. Selanjutnya dengan Alhamdulillah mengapresiasi fungsi Allah sebagai Rabbil Alamin, pengatur semesta kenyataan, sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim yang dengan kesayangannya merancang dan memastikan kalau tidak ada rancangan Allah dan kepastiannya, alam ini tidak akan ada. Kalau tidak ada rancangan Allah dan kepastiannya, manusia ini tidak akan ada. Kalau tidak ada rancangan dan kepastiannya, kebudayaan manusia juga tidak akan ada. Rancangan Allah kepada manusia khair dan syar berwujud, kepastiannya khair menjadi jannah, syar menjadi nar. Sehingga tanpa memahami ini, maka manusia dalam hidup tidak memahami inti persoalan, yaitu rancangan dan kepastian. Selanjutnya apresiasi pada ayat 4 dengan fungsi Allah, tentang fungsi Allah sebagai penguasa.
Atas apa? Atas alam dan budaya manusia. Alam semua ada periodenya, ada yaumnya. Alam semua ada regulasi. Budaya ada yaumnya, budaya ada regulasinya. Penguasanya Allah, sehingga Allah menjadi penguasa dari segala. Baik dalam periode inakam mundurin, artinya kesempatan bagi setan untuk menunaikan kekufuran. Di sana Allah tetap berkuasa, tapi Allah masih memberi izin kepada yang bersikap negatif. Kemudian kalau sudah habis izin dari Allah, maka Allah berkuasa atas mereka yang positif, dan mereka yang negatif menjadi inna syani atau abtar. Sesungguhnya yang membenci sunnah Anda dialah yang terputus dari mata'un qalil, terputus dari keunggulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Allahu Akbar, hanya menurut ajaran Anda, hanya menurut kebijakan Anda kami hidup mengabdi, sebab kebijakan yang lain membawa kekacauan dalam hidup. Hanya minta maunah kepada Allah saja, sebab seluruhnya di bawah kekuasaan Allah, seluruhnya ciptaan Allah, seluruhnya bergerak karena Allah menggerakkan. Maka minta maunah hanya kepada Allah sebagai perancang, sebagai pemasti dalam rangka minta ihdinas siratal mustaqim, pada manilah kami ke tanah hidup yang tangguh tiada tanding. Itulah kehidupan para rasul yang dengan badalnya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan kehidupan mereka yang telah Anda beri kemantapan ilmiah, yang penjelasannya pada surat Maryam 58, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamala ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa tabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa rukiya. Mereka keturunan dari para nabi dan keturunan Adam, dari mereka yang kami bawa beserta Nuh, dari keturunan Ibrahim dan Israil, dari mereka yang kami pilih dan kami beri pedoman.
apabila ayat-ayat Ar-Rahman dibacakan kepada mereka, mereka bersimpuh sujud lagi menangis karena ingin mematuhi, takut kalau tidak patuh akan mendapat azab Allah. Selanjutnya dengan ghairil maghdubi alaihim sama dengan siratal mustaqim itu siratal ghairil maghdubi alaihim, yaitu jalan hidup yang bukan orang-orang yang mendapat kutukan, yang mendapat laknat Allah. Selanjutnya siratal mustaqim itu siratal dhalin, yaitu tatanan kehidupan dari mereka yang bukan yang lain, yang tidak kesasar mulus nasihat. Sehingga dengan Al-Fatihah, la rakaat liman la fatihata lahu, kata Nabi Muhammad, tidak ada rakaat bagi mereka, bagi orang yang tidak membawakan Al-Fatihah. Begitu sederhana sebenarnya pengertiannya, sehingga kita sangat mengharapkan bagi diri kita sendiri mantap Al-Fatihah, bagi keluarga kita mantap Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ada di dalam sholat dan sholatnya ada, yang mana sholat harus membaca faqra'u ma tayassara minhu, bacalah apa yang telah menjadi mudah daripada Al-Quran, sehingga ada kegiatan melakukan studi, ada kegiatan membaca dari tiap pribadi di antara kita, ada kegiatan meneliti dari tiap pribadi di antara kita, ada kegiatan sholat dari tiap pribadi di antara kita. Kehadiran ini yang menjadi harapan akan keunggulan hidup, akan keselamatan hidup di dunia ini, yang menjadi jembatan ke arah keselamatan hidup di akhirat kelak. Begitu sederhana, begitu mudah dipahami, tetapi kita sangat khawatir kalau pengertian semacam ini tidak ada di kalangan orang yang melakukannya, di kalangan orang yang sholat, di kalangan orang-orang yang berada, yang berjubel di setiap musola dan masjid di negeri kita ini. Sehingga dengan demikian maka kita merasa perlu melaksanakan pendidikan pengertian ini, kita sebarkan yang sederhana ini kepada seluruh manusia, yang tentunya lingkungan kita harus lebih dulu menjamin adanya keseragaman pada bidang ini. Kemudian kita kembangkan ke berbagai tempat, sehingga di Republik kita ini ada upaya kepatuhan menurut kebijakan pencipta, ada kegiatan studi ilmu Allah, ada kegiatan berlatih berbahasa Quran, ada kegiatan memahami secara bertahap tapi terus menerus. Bertahap, tidak terus menerus, tidak menjadi kecerdasan, sehingga tersisih dari berbagai keperluan lain, ada menyisihkan waktu untuk kegiatan ini. Itulah yang menjadi harapan kita, sehingga dengan demikian kita terus berbuat apa yang kita bisa dalam hidup ini, dalam upaya ini, yaitu membangun kecerdasan menangkap ilmu, membangun kemakmuran dengan fantasiru fil ardi wabdagu min fadlillah, dengan pembangunan hidup barokah, an-nama'u wa ziyadah, pertumbuhan dan pertambahan, tumbuh dari
ajaran Allah, dari akibat mengikuti ajaran Allah, bertambah dari kebijakan Allah. Semua dari Allah. Mimma razaqnahum, selanjutnya mereka melakukan yunfikuna. Sehingga dengan demikian maka berbagai pembiayaan hidup ini yang menyangkut pendidikan, keamanan, keadilan, kemakmuran dan sebagainya tidak akan susah pembiayaannya sebab didukung oleh semua. Apa yang Allah berikan, jangan menjadi manusia kikir untuk membiayai kehidupan hasanah di dunia ini. Akan berbalik dari Allah menjadi satu imbalan. Jadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah dari kejahatan dan kemungkaran, sehingga hilangnya kejahatan dan kemungkaran merupakan pahala jazaun, merupakan imbalan dari Allah dari sholat yang tepat. Begitulah permasalahannya, sehingga dengan demikian kita membahas pada malam ini. Silahkan nanti kalau yang mau bertakbir terus semalam suntuk juga dipersilahkan, tetapi dengan catatan bahwa menginginkan Allah berfungsi lebih besar, Allah berfungsi lebih agung, Allah berfungsi lebih mulia dalam hidup ini, menyisihkan suraka, menyisihkan asnam sehingga tidak berfungsi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga bermanfaat dan bisa tersebar ke semua warga kita dan menjadi semangat untuk mengembangkan pendidikan ke semua pihak yang kita mungkin mencakupinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.